Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Ifai Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, di era digital yang serba cepat ini, literasi digital dan literasi buku menjadi dua aspek yang tak terpisahkan dalam upaya membangun pengetahuan masyarakat. Apakah literasi digital dapat menggantikan posisi literasi buku atau justru keduanya saling melengkapi dalam mendukung perkembangan intelektual? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, dunia membaca pun mengalami transformasi yang signifikan. Literasi digital yang merujuk pada kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi yang tersedia melalui media digital kini semakin mendominasi. Di sisi lain, literasi buku yang merujuk pada kemampuan membaca, memahami, dan mengapresiasi teks cetak tetap mempertahankan tempatnya sebagai sumber pengetahuan yang tak ternilai. Namun, saat ini minat baca masyarakat lebih memilih kepada literasi digital. Sekretaris Perpustakaan Universitas Hasanuddin Ansar Saud SSI M Farm Apoteker menjelaskan jika arah minat baca masyarakat Indonesia saat ini lebih cenderung kepada literasi digital, disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih. Kalau kita lihat tren kan terjadi peningkatan penggunaan literasi digital dan pada saat yang sama penurunan literasi buku. Ya mungkin karena teknologi informasi itu semakin meningkat sehingga orang-orang sekarang itu cenderung menggunakan literasi digital. Menurutnya, perlu untuk kombinasi yang bagus dalam penggunaan antara literasi buku dengan literasi digital. Karena dengan buku dapat berpikir analitis, kritis, dan lebih mendalam. Sedangkan literasi digital dapat diakses informasi dengan cepat, serta interaksi daring yang intens. Namun literasi buku makin sepi peminat jika berdasarkan data UNESCO tahun 2023 tentang minat baca masyarakat Indonesia, yaitu 1:1000, yang artinya dari 1000 orang hanya 1 orang yang rajin membaca buku. Nah, ada satu data yang menarik dari UNESCO ya, bahwa tahun 2023 bahwa literasi rate dari orang Indonesia itu 0,001. Itu artinya 1 dibagi 1000. Jadi setiap 1000 orang Indonesia hanya 1 yang rajin baca buku. Ansar menambahkan, dengan memadukan literasi digital dan literasi buku, kita tidak hanya membangun pengetahuan yang luas, tetapi juga mempertahankan kedalaman dan memahami dunia yang terus berubah. Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, banyak mengonsumsi durian terkadang membuat seseorang merasa sakit kepala. Lantas apa penyebabnya? Simak liputan berikut ini. Siapa yang tidak tahu durian? Buah dengan julukan Raja Buah ini memang menggoda banyak orang. Aroma khas dan rasanya yang lezat membuat buah berduri satu ini kerap dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Namun, tak sedikit orang justru sering merasakan sakit kepala setelah mengonsumsi durian dalam jumlah berlebihan. Dikatakan ahli gizi Unhas, Profesor Dr. Feni Haju, MSc PhD, jika durian mengandung nutrisi yang cukup tinggi, seperti kalori dan kalium yang bisa memicu efek samping seperti rasa pusing dan jantung berdebar. Menurut Feni, kalium memang penting untuk tubuh, namun kadar kalium yang berlebihan dalam darah dapat memicu pusing dan aritmia atau degup jantung tidak normal. Selain itu, durian mengandung karbohidrat sederhana dan gula alam yang tinggi. Ketika mengonsumsi durian secara berlebihan, kadar gula darah dapat melonjak drastis. Lonjakan ini memicu pelepasan insulin yang berlebihan sehingga menimbulkan gejala seperti sakit kepala. Ya, kita tahu bahwa durian ini kan bukan dia memang buah yang mengandung berbagai zat gizi yang agak berlebihan seperti kalori ya, dia cukup tinggi kalorinya. Jadi kalau orang yang sudah gemuk ya mau diet ya tidak mungkin, dan tentu durian harus dibatasi. Nah, salah satu yang juga yang paling penting dalam durian itu kan ada kalsium ya, yang notabene kalau itu dia tinggi pada bukan ada tapi tinggi ya pada durian itu. Dan kalau tubuh kita dalam kondisi yang tidak, saya ada
ada resiko untuk darah tinggi katakan, apalagi pada saat itu kita lagi darah tinggi, kita makan yang berlebihan tentu akan memberikan dampak yang negatif ya. Salah satu juga jantungnya, tapi yang paling utama adalah darah tinggi ini ya, sehingga banyak orang yang tiba-tiba pusing ya, kemudian ya bisa saja meninggal ya. Tapi kalau sakit kepala itu berarti itu salah satu warning ya, bahwa Anda itu jangan berlebihan ya, atau kalau tuh makan harus dibatasi. Seperti itu deh. Dan bisa saja kita bisa mengatakan bahwa kan dulu saya makan durian tidak apa-apa. Kok sekarang kok kita kayaknya bukan itu deh. Itu harusnya hati-hati juga seperti itu, karena bisa saya kan tubuh kita juga kan merespon suatu bahan makanan itu yang dulu mungkin normal bagi tubuh kita, sekarang mungkin harus dibatasi. Harus ada batasan-batasan sehingga kita tidak boleh makan yang seperti di waktu yang dulu. Durian mengandung alkohol alami dalam jumlah kecil. Meskipun kadar alkohol ini tergolong rendah bagi beberapa orang, terutama yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap alkohol, ini bisa mempengaruhi tubuh dan menyebabkan gejala seperti pusing. Di sisi lain, durian juga mengandung banyak lemak dan serat, membuat cukup berat dicerna dan akhirnya memperlambat pencernaan di lambung. Bagi seseorang memiliki masalah pencernaan, kondisi ini menyebabkan rasa kembung, mual, hingga pusing. Melihat efek samping dari buah ini, terlebih mengingat kondisi imun tubuh yang berbeda-beda setiap orang, Dr. Feni pun menyarankan agar membatasi diri dalam mengonsumsi durian. Memperbanyak konsumsi air putih setelah mengonsumsi durian juga dinilainya bisa mengurangi konsentrasi gula dalam tubuh. Zulkarnain, Unhas TV. Seiring dengan berkembangnya umat muslim di Amerika, toko atau supermarket yang menyediakan produk-produk halal juga semakin banyak. Awal tahun ini di Falls Church, Virginia, hadir Ummah Market yang dimiliki oleh imigran asal Afghanistan. Yang membedakannya dengan supermarket halal lainnya, desain dan penataan produk di Ummah Market nampak modern dan selain itu juga menyediakan makanan jadi yang siap disantap. Dibuka awal Januari tahun ini, Ummah Market punya moto makanan lebih baik, hidup lebih baik. Supermarket berlabel halal ini didirikan oleh 3 bersaudara dari Afghanistan yang hijrah ke Amerika. So our main customers are the Muslim community as Ummah, but since we have vegetables and fruits and beans and meat and cooked food, bakery, and we have a big kitchen where we cook fresh food. So that's why we are catering to everybody, bringing fresh food to the market so people have access to the fresh food. Banyak warga muslim berbelanja ke sini untuk membeli produk untuk keperluan buka puasa. But I did buy something, I'm buying stuff for myself, but there's a few students that they are in Massachusetts. I send them, the first thing is dates and honey and cookies that they can have for iftar and all of that. I already shipped it to them, and I'm buying more cookies for them to send frequently for them, and I'm buying stuff for Ramadan and iftar. Sementara Laufna yang asal Maroko membeli daging halal. This is for Ramadan. Oh yeah. Yeah, because in Ramadan we make a lot of food. Not a lot of, but can you have many family? Can you make many food? I have 2 daughters. One have 5 years and one is baby, and me and my husband. Ummah Market menjual beraneka produk halal dari berbagai negara, terutama Afghanistan, Turki, negara-negara Timur Tengah, dan juga dari Indonesia. You get $9.99 oil, Indomie. That's from Indonesia. So if you see that one's $19.99, it's very hard to get that price. Dan bagi yang tidak sempat memasak untuk berbuka, di sini juga tersedia makanan dimasak yang siap santap. As I said, we make everything fresh here every day. So food, and then if you see there, we have doner kebab, which is a lot of people call it shawarma, but in Turkish we have doner kebab, so we can make different types. This is mixed type of foods like Afghani and Turkish. Supermarket halal seperti ini sudah cukup banyak di Virginia Utara. Sebagai pemain baru, kata Jawad, Ummah Market masih berusaha menarik pelanggan datang ke sini. Sima Kolkin sudah keempat kalinya berbelanja di sini. The price is wonderful. It's much cheaper.
cleanliness and friendliness. And also the ready food that they have here, it's amazing. Jawad sendiri mengaku persaingan memang cukup ketat. Namun ia percaya Ummah Market akan punya masa depan karena selain menghadirkan supermarket halal dengan sentuhan modern dan harga terjangkau, ia juga menerapkan moto bahwa pembeli adalah raja. My message to our customer is that we are working day and night, and hopefully to make things better for you. And we love our customers. To our competitors, we say we are here to work together, and we are here to do better for our customers. Dari Fort Church, Virginia, Supriyono, Virginia Gunawan, dan Taris Hirsiman, VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.